Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai satuan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat dua orang yang sedang melakukan pengukuran panjang meja yang sama, namun dengan menggunakan jengkal masing-masing. Untuk hasilnya adalah panjang meja yang diukur oleh Nina adalah 3 jengkal, sedangkan panjang meja yang diukur oleh Ali adalah 4 jengkal. Nah, kira-kira kenapa hasil pengukurannya bisa berbeda-beda? Karena Nina dan Adi mengukur panjang meja tidak menggunakan alat ukur panjang, melainkan mengukur menggunakan jengkal tangan masing-masing. Makanya, hasilnya pun akan berbeda-beda mengikuti ukuran tangan mereka masing-masing. Tahukah kalian, pengukuran menggunakan jengkal merupakan salah satu alat ukur satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini merupakan hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Selain jengkal, ada beberapa contoh satuan tidak baku lainnya, yaitu diantaranya ada depa, atau dua tangan yang direntangkan, kemudian ada juga yang menggunakan langkah kaki, dan yang terakhir ada juga yang menggunakan tali. Sekarang coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda? Contohnya dalam penggunaan alat ukur jengkal yang tadi telah disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut dengan satuan baku. Satuan baku ini merupakan satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah, berdasarkan suatu standar, dan menggunakan alat ukur yang seragam, sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran itu dilakukan berulang-ulang. Mungkin kalian pernah mendengar seperti satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Nah, satuan-satuan tersebut merupakan contoh dari satuan baku dalam sistem internasional. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Kemudian, pada tahun 1960, sistem metrik ini dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Nah, penamaan ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu Le Système International des Units. Dalam satuan SI atau sistem internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya seperti panjang yang memiliki satuan dasar meter. Satuan sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Contohnya, pada satuan kilometer, kelipatannya adalah 10 pangkat 3 atau 1000. Nah, berarti 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi, penulisan awalan satuannya itu akan menyederhanakan angka hasil pengukuran, sehingga mudah dikomunikasikan ke pihak lain. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dalam pembelajaran hari ini yaitu satuan dalam pengukuran dibagi menjadi dua. Ada satuan tidak baku, ada juga satuan baku. Hasil pengukuran dari satuan tidak baku itu akan berbeda-beda setiap orangnya, sedangkan hasil pengukuran dari satuan baku itu akan tetap sama jika diukur dengan berulang kali. Cukup sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.